Selamat sore, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Pada sore hari ini, marilah kita meluangkan waktu kita untuk mengikuti ibadah kebaktian rumah tangga. Sebelum itu, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Marilah kita bangkit berdiri dan menerima salam dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa ada pada kita semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita pada sore hari ini memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 383, bait yang pertama dan yang kedua. Sungguh indah kabarmu mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu.
Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita duduk kembali. Dan sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita meminta bimbingan dari Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa atas setiap penyertaan-Mu, atas setiap perlindungan-Mu, sehingga kami pada sore hari ini menyempatkan waktu kami bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami percaya Engkau telah hadir di dalam setiap hati dan pikiran kami. Sertailah kami, lindungilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan tuntunlah kami, bersabdalah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya, amin. Ya saudara-saudara yang terkasih, pada ibadah hari ini bacaan kita terambil dari kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 28. Dan saya akan membacakan yang menjadi natsnya ada pada ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Amin. Itulah menjadi nas kita pada sore hari ini dan yang akan membimbing kita di dalam merenungkan firman Tuhan. Baik saudara-saudara yang terkasih, pada renungan kali ini saya beri judul Mukjizat itu Nyata. Mukjizat itu nyata. Leres napa mboten? Iya, karena setiap hari kita telah menerima mukjizat dari Tuhan. Apa itu mukjizatnya? Kita masih diberikan nafas, kita masih bisa melakukan aktivitas kami semuanya, dan kita telah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Itu adalah mukjizat yang begitu nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada suatu hari ada seorang dokter. Dia bernama Marx. Dia ini spesialis kanker. Jadi dokter Marx ini adalah spesialis kanker. Dan dia akan menghadiri acara atas penghargaan dari riset yang telah ia temukan mengenai kanker. Nah, ketika Marx ini akan melakukan perjalanan untuk datang ke acara yang telah diadakan, tanpa disadari pesawat yang akan dia tumpangi ternyata mengalami kerusakan sehingga harus kembali lagi ke bandara. Karena waktunya begitu mepet, jadi dia akhirnya menyewa mobil yang telah dipersiapkan. Jadi ia menyewa mobil dan dia mengendarai mobil itu sendiri. Tetapi tanpa diduga cuacanya begitu ekstrim, yaitu hujan lebat dan hujan angin telah turun. Lalu Dr. Marx ini akhirnya tersesat di salah satu desa. Dan di desa itu dia akhirnya menempatkan dirinya ke salah satu rumah, dan di rumah itu dia singgah. Tebak siapa yang keluar? Dia adalah seorang janda dan anaknya yang sedang sakit kanker. Perempuan tersebut telah menjamu dokter dan bercerita bahwa anaknya sedang sakit kanker yang begitu parah. Dan setiap hari dia juga mendoakan anaknya yang telah terbaring sakit. Setiap hari dia tidak henti-hentinya dan tidak jemu-jemunya memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan anaknya.
Dan dokter Marx ini, dokter spesialis kanker ini telah dibimbing Tuhan untuk berada atau sampai ke rumah tersebut. Jadi Tuhan telah memberikan pertolongan bagi setiap umatnya dengan mengadakan mukjizat dengan caranya. Begitu juga dengan sosok Daniel. Daniel di sini adalah sosok pemuda yang hidup di tengah-tengah istana Babel. Sebagai orang buangan dan yang menjalani hidup yang tidak sembarangan, ia adalah sosok yang setia, yang menjalankan ibadah dan taat kepada Tuhan. Nah, pada saat itu, sebagai orang buangan yang harus mentaati setiap peraturan yang telah dibentuk oleh kerajaan yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, tetapi Daniel mampu menunjukkan integritasnya untuk menahan diri ketika dijamu oleh Raja Nebukadnezar. Begitu hebatnya Daniel yang mampu untuk menahan dirinya ketika Raja Nebukadnezar menjamu dia dengan memberikan makanan dan minuman sesuai porsi yang ada di istana. Nah, jadi kehidupan Daniel ini begitu taat kepada Tuhan, sehingga banyak yang mengenal Daniel, bahwa Daniel itu ternyata dia taat kepada Tuhan. Jadi tidak hanya taat, tetapi dia juga rajin untuk beribadah dan melakukan setiap firman yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Apa itu buktinya? Buktinya adalah setiap pekerjaan yang telah dilakukan oleh Daniel ini ia kerjakan dengan baik, ia kerjakan dengan bijaksana, ia kerjakan dengan jujur. Nah, saat ini kira-kira masih ada sosok-sosok Daniel yang lainnya atau tidak? Ya tentu saja pasti ada, tetapi banyak sekali tantangan dan rintangan ketika bekerja seperti Daniel yang baik, jujur, dan bijaksana. Nah, karena dia telah dikenal sebagai pekerja yang baik, hal tersebut membuat para petinggi istana telah memberikan kepercayaan dan kedudukan untuk Daniel. Nah, pada saat itu istana di Babel yang dulunya dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, ketika Daniel menjabat di istana dan melakukan pekerjaannya, rajanya yaitu pemerintahan Darius, banyak sekali yang menginginkan posisi si Daniel ini, sehingga banyak cara yang dilakukan orang, yaitu cara-cara yang tidak sehat, cara-cara yang curang untuk menjatuhkan Daniel, bahkan membunuhnya. Mereka mendesak dan meminta agar Darius mengeluarkan peraturan bahwa dalam 30 hari tidak ada yang diperbolehkan menyampaikan permohonan kepada dewa maupun manusia kecuali raja, dan bagi siapapun yang melanggarnya maka dia akan dicampakkan ke dalam gua singa. Jika kita amati bersama, di sini mereka mengetahui kelemahan Daniel, yaitu tidak mungkin Daniel yang taat dan rajin berdoa kepada Tuhan melakukan hal tersebut, karena hidup Daniel selalu diisi untuk meluangkan waktu dengan Tuhan dengan cara berdoa. Dengan berat hati, Darius akhirnya melemparkan Daniel ke gua singa. Dan sebelum melemparkan ke gua singa, ia berpesan bahwa Allahmu yang kamu sembah, ia akan menolongmu. Pada keesokan harinya,
Daniel tidak terluka sedikit pun. Tidak ada singa yang menerkam Daniel. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa ketekunan Daniel kepada Allah pada akhirnya membawa seluruh orang yang ada di istana mengenal Allah. Jadi Daniel memberikan contoh bahwa ketekunan dia dan ketaatan dia kepada Allah akhirnya membawa seluruh orang yang ada di istana mengenal Allah. Dan kehidupan kita sebagai orang Kristen patut tidak meneladani Daniel? Saya rasa patut. Kenapa demikian? Karena Daniel yang senantiasa tekun di dalam doa dan dapat melakukan pekerjaan serta tanggung jawabnya dengan baik, jujur dan bijaksana. Dengan berdoa yang merupakan senjata yang tidak terlihat tetapi besar kuasanya. Doa orang benar dan kita berdoa dengan tulus, pasti besar kuasa Tuhan yang Ia berikan kepada kita semuanya. Tetapi jika kita percaya dengan apa yang kita sampaikan melalui doa kepada Allah, percayalah dengan yakin dan jangan ragu-ragu. Karena Allah senantiasa mendengarkan setiap umatnya. Untuk itu marilah kita tidak hanya meneladani Daniel saja, tetapi kita juga mengaplikasikan ketekunan Daniel di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak hanya melihat dan mendengarkan firman Tuhan dan meneladani Daniel, tetapi marilah kita meneladani sosok Daniel ini walaupun masih muda. Tetapi apa yang dia lakukan sungguh luar biasa. Untuk menjadi taat memang tidak mudah. Untuk menjadi rajin, meluangkan waktu untuk Tuhan, itu memang tidak mudah. Tetapi di sini kita diingatkan untuk senantiasa taat seperti Daniel. Amin. Saat teduh bagi kita. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk selalu senantiasa taat seperti Daniel dan tekun seperti Daniel. Amin. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan diiringi lagu dari Kidung Jemaat nomor 396 bait yang pertama dan yang kedua. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh.
segala-galanya, kawanku abadi. Setia dan padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselah, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia obatku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih atas setiap berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah merenungkan sedikit dari firman-Mu, kiranya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami dapat mengaplikasikannya. Ya Tuhan, kami sadar seringkali kami lalai dan tidak bertanggung jawab sebagai orang percaya. Ampunilah kami ya Tuhan yang masih belum mampu, bahkan masih belum bisa sepenuhnya untuk melakukan setiap firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami semuanya. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami. Dan biarkanlah kami untuk bisa selalu taat dan yakin serta tekun seperti Daniel. Ajarlah kami untuk selalu senantiasa taat dan yakin atas setiap yang telah Engkau firmankan pada kami. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat-Mu terkhusus di GKJW, Jemaat Kertosono. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai pelayan-pelayan yang ada di sini, baik Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan yang lainnya. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan berkat kepada mereka yang bekerja di ladang-Mu yang kudus ini. Kiranya Tuhan juga menyertai keluarganya. Begitu juga untuk warga jemaat-Mu di GKJW Jemaat Kertosono. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka di dalam aspek kehidupan mereka dan spiritual mereka, walaupun di tengah-tengah pandemi ini ada beberapa dari kami yang tidak dapat hadir di gereja ketika ibadah, tetapi kami dapat beribadah di tempat kami masing-masing. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk warga-Mu yang saat ini terbaring sakit. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan melalui obat-obat yang telah diberikan oleh tim para medis. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, memberikan kesabaran kepada mereka, bahwa Tuhan senantiasa menjamah luka-luka mereka, baik mereka yang sakit secara fisik, sakit secara mental, dan masih banyak lagi. Dan kami juga mendoakan setiap persembahan yang telah kami berikan kepadamu ya Bapa. Kiranya persembahan ini Engkau sucikan dan Engkau kuduskan. Dan persembahan yang telah kami berikan ini adalah tulus adanya. Dan kiranya dapat memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu di sini ya Tuhan. Dan saat ini kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang terjadi bencana selain pandemi corona, yaitu bencana alam, baik di NTT, bahkan di Malang, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan. Kiranya Tuhan berikan yang terbaik untuk mereka. Tuhan menguatkan hati dan batin mereka atas apa yang terjadi dan yang menimpa mereka. Kiranya Tuhan senantiasa membantu mereka
melalui tangan-tangan orang-orang yang senantiasa bersedia membantu mereka. Kami hanya bisa mendoakan ya Bapa, kiranya Tuhan senantiasa melingkupi dan mencukupi setiap kebutuhan yang mereka butuhkan saat ini. Inilah doa kami yang kurang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan sempurnakan dengan cinta dan kasih-Mu di dalam nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Haleluya, amin. Untuk menutup ibadah pada saat ini, marilah kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 460 bait yang pertama. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Marilah kita bersama-sama menerima berkat melalui hamba-Nya yang demikian. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus-Mu menyertai kita semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih saudara-saudara yang kasih Tuhan karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti kebaktian rumah tangga pada sore hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan semuanya dan selamat beraktivitas dan selamat melakukan setiap hal dan selamat menjalankan kegiatan yang akan dilakukan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita semuanya, baik hari ini sampai selama-lamanya. Salam sehat, salam bahagia. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya, amin.